Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis leksikal adalah sebuah proses yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter. Ia menerima masukan serangkaian karakter seperti dalam dokumen pan teks atau source kode dan menghasilkan deretan simbol yang masing-masing dinamik tambahkan token. Proses parsing akan lebih mudah dilakukan bila inputnya sudah berupa token. Token adalah level identitas yang paling rendah dalam diagram sintaks. Jenis token adalah identifier, contohnya variabel dan nama fungsi dan lain. Keyword seperti while, if, transaction dan lain-lain. Belasan seperti simbol seperti ini dan lain. Literal nilai konstantannya seperti 27.3 hello dan lain-lain. Function seperti simbol dan lain-lain. Berikut adalah analisis leksikal dari program sederhana Java di atas. Source kodenya basic latihan, public class tugas, public static void main string, are system out print kurung hello world kurung token. Latihan tugas merupakan identification basic public class static void main string are system read merupakan keyword. Hello world merupakan literal. Simbol-simbol itu merupakan station. Namun lexem tersebut belum punya nilai sematik. Apapun pemberian nilai sematik pada setiap unit leksikal adalah tugas dari evaluator yang memeriksa semua karakter setiap lekseme dan memberinya nilai tertentu. Saat sebuah lekseme telah memiliki informasi tipe dan nilainya, ia dapat secara valid disebut sebagai token. Analisis leksikal membuat pekerjaan parser jadi lebih mudah daripada membangun nama setiap fungsi dan variabel dari karakter yang menyusunnya. Dengan analisis leksikal, parser cukup hanya berurusan dengan sekumpulan token dan sintaksis masing-masing terlepas dari efisien pemrograman yang dapat dicapai dengan menggunanya. Proses kerja analisis leksikal yang membaca lebih dari sekali setiap karakter dari input yang diberikan. Jadi penganalisis leksikal sebagai subsistem yang paling intensif lakukan komputasi, terutama bila digunakan dalam sebuah kompilator. Analisis sintaksis atau parser pohon tree suatu graf terhubung yang tidak sirkuler memiliki satu buah simpul atau vertex atau node, yaitu akar, root, dan ari. Akar ini memiliki lintasan atau edge ke setiap simpul yang lain. Pohon penurunan atau derivation tree, syntax tree atau parser tree berguna untuk menggambarkan bagaimana cara memperoleh suatu utal string dengan cara menurunkan atau mengganti simbol-simbol variabel menjadi terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan atau diganti menjadi terminal. Simbol variabel dinotasikan dengan huruf besar kapital. Simbol terminal dinotasikan dengan huruf kecil menempati posisi daun leaf. Simbol awal variabel s menempati posisi puncak pohon root. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan antara lain dengan cara A. Penurunan melalui kiri leftmost derivation simbol variabel terkiri yang
diperluas lebih dulu. B. Penurunan melalui arah kanan remote biasanya simbol variabel tekanan yang diperluas lebih dulu. Analisis simatik adalah pemaknaan kata dalam bahasa objek. Analisis simatik berfokus pada makna yang ada di dalam bahasa, baik dari level frasa, klausa, kalimat, paragraf sehingga keseluruhan tulisan. Analisis simatik tidak hanya memakai kata dari unsur bahasa, melainkan juga mempertahankan hubungan dari makna satu dengan makna yang lain, serta melihat perkembangan dan perubahan makna yang ada. Ataupun balasan analisis simatik yaitu pada lambang bahasa berupa morfem, kata, dan kalimat di luar dari lingkup tersebut bukan merupakan bagian dari analisis simatik. Analisis simatik tidak hanya berfokus pada makna dengan secara harfiah, namun juga perlu mempertimbangkan kondisi atau konteks dan penutur bahasa. Faktor kontekstual ini sangat krusial bagi pemakna bahasa. Seperti contoh, pada konteks budaya akan memunculkan makna kata yang berbeda apabila dimaknai dari arti yang sesungguhnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis leksikal adalah sebuah proses yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter. Ia menerima masukan rangkaian karakter seperti dalam dokumen plain text atau short code dan menghasilkan deretan simbol yang masing-masing dinamakan token. Proses parsing akan lebih mudah dilakukan bila inputnya sudah berupa token. Token adalah selevel entitas yang paling rendah dalam diagram sintaks. Di sini langkah selanjutnya adalah kita pilih tools, terus kita pilih build system, dan kita pilih build system dan kita pilih Java, dan kita langkah selanjutnya adalah di sini kita pilih tools, kita pilih itu new build system. Habis itu kita klik, kita unblock Mac-nya, Ctrl A, kita blok jadi Java garis file garis miring name garis miring base. Habis itu kita save yang hasil yang kita edit, run Java. Habis itu kita save di folder kita masing-masing. Habis itu kita pilih langkah selanjutnya ya teman-teman, kita klik awal, terus kita milih tools build system, dan kita milih run Java seperti ini. Terus habis itu kita milih tools, terus milih build dan ini hasilnya.